Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini kita temukan di Quran surah Al-A'raf ayat 31. Ayat ini memiliki asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat atau peristiwa yang melatar belakangi ayat ini turun. Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, di masa jahiliyah ada seorang wanita melaksanakan tawaf keliling Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Dia hanya menyisakan farojnya saja. Dia dalam keadaan telanjang tawaf. Sambil tawaf itu dia berteriak-teriak, hari ini sebagian atau seluruhnya kelihatan, dan yang kelihatan tidak aku halalkan. Ini tentu bukan wanita Islam, dia wanita jahiliyah, tawaf dalam keadaan telanjang. Lalu dengan adanya peristiwa itu, maka turun Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang tadi telah kita bacakan. Hai Bani Adam, pakailah pakaianmu yang indah. Seruannya memang anak keturunan Adam, karena wanita ini yang melakukan bukan seorang muslimah, tapi seorang musyrik Mekah masa jahiliyah. Maka diseru, wahai Bani Adam. Ya Bani Adam itu menunjukkan seruan kepada seluruh umat yang menjadi keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam. Dan semua kita hakikatnya juga keturunan Nabi Adam alaihi salam. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi ayat ini menjelaskan kewajiban memakai pakaian yang rapi, yang bersih, yang indah, yang sopan saat melakukan ibadah. Karena penyebutan masjid itu bukan berarti di luar masjid boleh bebas, bukan. Tapi tetap berpakaian sopan, minimal menutup aurat. Ini juga menjadi spirit agar setiap kita memasuki tempat ibadah masjid, supaya kita berpakaian yang indah. Ibnu Katsir dianjurkan berpakaian rapi dan berhias setiap melakukan sholat Jumat, sholat Id. Di antara cara berhias menurut beliau adalah bersiwak, berharum-haruman, berpakaian bersih, dan disunahkan berwarna putih. Sampai-sampai Hasan bin Ali apabila hendak melaksanakan sholat itu mencari pakaiannya yang terbaik. Ketika ditanyakan mengapa seperti itu,
padahal tidak berganti pakaian pun tetap sah. Maka Hasan bin Ali ini menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Itulah sehingga ketika Qatadah bertanya kepada Anas tentang pakaian yang disenangi dan disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW, beliau menjawabnya dengan al-hibarah, yaitu kain hibarah, yaitu semacam kain yang terbuat dari katun. Jadi memang ada baju beliau dari Yaman dan baju yang lainnya tuh banyak terbuat dari katun. Beliau juga memiliki beberapa lembar pakaian yang dikenakan ketika memasuki masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlunya kita mengenakan pakaian yang indah, yang bersih, yang sopan ketika kita memasuki masjid. Ini merupakan satu anjuran yang harus kita laksanakan. Meskipun mungkin kalau kita memakai pakaian sekedar memenuhi syarat tertutupnya aurat mungkin sah, tetapi dalam etika sosial tentu itu standar minimal harus kita naikkan grade-nya. Apalagi tempat ibadah semacam masjid, dan apalagi kalau kita gunakan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah yang pertama dalam ayat ini adalah berpakaian yang rapi, yang bersih, berpakaian yang terhormat untuk ketika kita memasuki masjid. Lalu yang kedua ada perintah wakulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Jadi makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Karena seringkali kita kalau makan itu berlebih-lebihan. Apalagi tuntunan agama yang sering kami sampaikan. Rasulullah itu pola makannya, anjurannya adalah sepertiga perut untuk makanan, sepertiga perut untuk minuman, sepertiga perut untuk bernapas. Itu cukup. Sekedar untuk menegakkan tulang punggung. Sekedar untuk bisa dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cukup. Meskipun kebanyakan kita kalau makan bukan sepertiga, tapi semuanya diisi makanan. Minumannya di sela-sela, bernapasnya setengah mati. Mau ibadah jadi berat. Kenapa? Karena beban yang diakibatkannya menjadi ngantuk dan akhirnya malas. Jadi makan minumlah. Yang penting halalan thayyibah, halal dan baik. Ini baik tidak halal, jauhi. Halal tidak baik juga jauhi. Yang dianjurkan agama adalah halalan thayyibah. Makanan itu halal dan itu adalah baik. Wala tusrifu, maka dan janganlah berlebih-lebihan. Saya paling sedih menyaksikan gaya makan kebanyakan orang ketika di pesta-pesta perkawinan. Itu sebelum terjadi pandemi Covid, masih dalam keadaan prasmanan, orang antrian berjubel berebut, makanan di atas meja semua yang ada dipindahkan ke piring hingga menggunung. Setelah itu dimakan hanya beberapa potong. Setelah itu disiram dengan air, lalu ditaruh di bawah meja. Subhanallah, ini adalah kezaliman. Ini adalah berlebih-lebihan. Makanlah secukupnya. Sepertiga perut untuk makanan, sepertiga perut untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Jangan berlebih-lebihan. Karena apa yang berlebih-lebihan itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Nabi itu makan, tidak menyisakan di atas piring itu. Kalaupun ada sisa, itu selalu beliau jilati. Kenapa seperti itu? Ketika ditanyakan kepada beliau, beliau menjawab, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Kalian tidak mengetahui di bagian makanan yang mana yang di situ mengandung keberkahan. Makanya jangan tersisa. Kebanyakan orang sisa di atas piring itu lebih banyak daripada yang dimakan. Padahal keberkahan itu tidak tahu di mana letaknya. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ungkapan bijak mengatakan, man tarakad dzunuba raqa qalbuhu. Siapa yang meninggalkan dosa,
hatinya akan menjadi lembut. Siapa yang meninggalkan dosa, hatinya akan menjadi lembut. Wa man tarakal harama wa akalal halal sofat fiqratuhu. Siapa yang meninggalkan yang haram dan hanya memakan yang halal, pikirannya akan menjadi jernih. Jadi oleh karena itu, mari kita ikuti seruan agama ini, berpakaian yang indah, yang menjaga kehormatan kita, apalagi ketika kita akan masuki masjid, tentu utamanya memenuhi syarat-syarat syar'i tentunya dalam melakukan ibadah. Yang kedua, makan minum yang halal dan thayyibah, halal dan baik, dan tidak berlebih-lebihan. Karena apa? Di suatu negara bagian Seattle di Amerika Serikat, jika orang makan di atas piring sisanya banyak, itu didenda $50. Begitu juga di Jerman, itu meskipun dibebankan kepada restoran, sisa makanan yang banyak sampai 18 juta ton per tahunnya, sehingga itu dikenakan denda. Agama Islam kita telah mengatur bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.